Selamat sore. Selamat sore. Kau sudah nyiapin sesuatu belum? Aku nggak punya yang baru. Wah, Yang lama nggak apa-apa ya. boleh, boleh. Boleh, Kan boleh. ini bintang tamunya beda ya. Iya, Ini bintang tamunya beda. betul, betul, betul. Kalau kenalan harus tahu semua dulu. Jadi setiap bintang tamu sampai kita ketemu bintang tamu yang sama Iya, ganti. baru ganti. Udah lupa. Duh, apa ya maksudnya aku ya? Lupa ya kamu ya. Ya bintang baru kan kamu nih. Iya ya? Iya dong. Wah, effort banget sih. Yes. Keren emang. Aku nyiapin sama kayak kamu, baik. Jiko, Jiko. Jiko ya. Oke. Kita langsung saja ya menyapa users semua dan Iya, Good News betul. Family semuanya. Betul. Kembali lagi di DTS ya. Bareng aku naik kereta ke jalannya Tuhan. Halo, aku Farel. Oke. Aku inget-inget dulu ya. Nggak Aduh. belibet ya. Iya, udah inget. Oh, udah ingat. Ingat, Oke. ingat. Semua nggak Betul. belibet ya, semua nggak belibet. Semangat mengejar Tuhan seperti ikan marlin. Halo, namaku Hasti. Oke. Di siang ya. Udah kepersiapan untuk saat ini ya, untuk para YouTubers semuanya. Keren. Kembali lagi di DTS Deep Talk Session. Let's talk about it. Tapi udah ya bersama siapa dan siapa. Iya ya. Nggak usah diulang lagi. Harusnya itu dulu ya. Nyambung Sama dulu gitu ya. di TS Berarti baru. besok di twist. Oh ya boleh. Ya. Ini diulang lagi po. Ya ulangin lagi. Nggak usah. Lamaan. Lamaan. Setengah 6 nanti. Oke, di sore yang cerah ini ya. Tadi sih hujan ya. Tempatmu hujan nggak? Pagi. Iya weh, parah. Pagi udah hujan terus banget Ya, ya betul. kan. Jadi kayak pagi-pagi. Untungnya hari ini saya libur. Wah, asik banget gak sih? Kita sudah berbeda ya liburnya. Iya, liburnya udah beda. Sebelumnya kita sama tiap Selasa. Iya. Beda. Tapi Jadi nggak apa-apa. betul. Tapi memang tadi hujan tuh kayak ya ampun bawaannya. Enak ya pengen Menarik tidur. selimut terus. Iya, makanya tidak mau lepas dari kasur. Iya, namun ya gimana ya? Iya. Bisa diselatap kalau gitu. Oke, kita sore ini seperti luar biasanya ya, tidak Yes. berdua aja. Kita ada narasumber yaitu Pastor Doni. Hai. Halo semuanya, Good News Family. Tuhan Yesus luar biasa. Ajaib Tuhan. Wis semangat ya, Pastor. Doni, gimana kabarnya, Pastor? Luar biasa. Wow, Yes. luar biasa. Tuhan memberkati, menyertai, dan banyak hal pengalaman-pengalaman yang ajaib. Amin. Wow, amin. Amin. Semoga kita ya apa pelakon-pelakon ajaib Tuhan itu kena di untuk kita semua ya. Amin, betul. Harus Ya. kita semua harus mengalami itu. Amin. Yes, betul banget. Pasti. Oke. Nah, sore hari ini Yes. kita akan ngobrolin tentang Yes. Don't Just Survive. Yes. Check. Yang Yes. artinya jangan hanya Bertahan. tapi harus bersinar. Gitu. Amin. Dunia. Ya, kita adalah terang, Yes. bukan kita harus menjadi Yes. terang. Nah, Kita OTW Siap. terang, bukan. kita besok terang, Bukan. kita adalah terang. Yes, betul Yes. banget. Seperti biasa ya, Pastor, kita akan lontarkan beberapa pertanyaan. Nanti kita bisa, Siap. Doni bisa menjawab dan kita bisa saling sharing ya. Yes, betul Ya, banget. Kita. Oke. Oke. Kita masuk. Astin banyak Oke. ngobrol ya hari ini ya. Luar biasa memang. Ya, puji Aku Tuhan. seneng loh. Terima kasih ya. Sama. Perkenalannya. I know you so well ya. Yes, ya. Parah. Yeah. Let's go. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Pastor ya. Yuk, let's go. Siap. Nah, Pastor, banyak anak muda hari ini yang bilang yang penting bisa bertahan dulu deh atau kayak go with the flow dulu deh gitu kan. Tapi apakah hidup dengan mindset bertahan aja cukup menurut Tuhan? Itu cukup nggak sih Ya. menurut Ini kekristenan? kita awali dari dasarnya dulu ya. Oke. Kita semua ini kalau sampai akhirnya cuma sekedar natural aja, itu semua awalnya karena dosa. Tapi kalau kita bisa mengalami yang namanya terang Tuhan, kita ngalami yang namanya supranatural, yang bukan sekedar natural, tapi yang nggak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada, kita butuh terang itu. Ya. Terang itu siapa? Ya, kita belajar. Yuk kita belajar dulu ya. Yes. Ini ada rahasia-rahasia yang ajaib
yang akan Tuhan bukakan buat kita. Makanya saya tanya Tuhan apa yang harus tak sampaikan, dan ternyata Tuhan bukakan beri ayat dan bukakan rahasia-rahasia yang luar biasa supaya kita semua belajar, karena ini penting buat kita semua. Karena kita ini di zaman yang tidak semakin mudah, di ujung akhir zaman, tapi kita dalam perlindungan Tuhan, kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, kita dalam perlindungan Tuhan, kita akan diluputkan dari yang bukan dari Tuhan. Yes. Tapi kita dalam perlindungan Tuhan, kita akan diangkat, kita naik terus, kita tidak turun. Yes. Ya, makanya kita belajar rahasia ini. Oke? Yuk kita belajar dulu Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan ngomong gini. Semua dasarnya Alkitab ya. Kita kemarin Firman Tuhan ngomong gini. Mazmur 119 ayat ke-105. Ya. Firman-Mu, firman Tuhan, itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Firman itu siapa? Tuhan. Iya. Ya. Firman itu siapa? Tuhan. Nah, kita flashback dari ayat yang Kejadian. Kalau saudara tahu tentang Kejadian itu, waktu Tuhan menciptakan semua hal yang ada, alam semesta, itu menciptakannya pakai apa? Tahu, Farel, Hastin? Berfirman. Iya. Itu. Iya. Hebat. Tapi banyak orang melupakan itu. Banyak orang karena merasa, oh ya Tuhan menciptakan kan bisa pakai tangan karyanya apa-apa. Tapi awal mulanya sebenarnya semua kejadian itu pakai firman. Yeah. Jadilah terang, jadi. Jadilah alam semesta, jadi. Jadilah manusia, jadi. Jadi coba pakai firman. Makanya ada ayat yang gini, hidup mati dikuasai lidah, siapa yang mengembangkannya akan memakan buahnya. Amin. Amin. Saya pakai nama Doni Sobles itu bukan gaya-gayanan, enggak. Karena saya menerima kata-kata sangat diberkati. Wow. Karena saya percaya apapun yang terjadi, apapun yang saya lewati, enak, enggak enak, di atas, di bawah, saya tetap orang yang diberkati. Saya percaya ini. Amin. Yes. Amin. Karena apa? Hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang mengembangkannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita percaya dalam firman itu masuk dalam hidup kita, karena ada Alkitab ngomong, jika kamu percaya, kamu di dalam Tuhan, dan firman Tuhan di dalam kita, apa saja yang kamu minta, kamu dapat. Yes. Jadi maksudnya apa? Ya kita harus di dalam Tuhan, dan firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Jadi Tuhan terangnya ini siapa? Ya sebenarnya tadi kan ayatnya mau apa? Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Terang. Nah, jadi terangnya itu siapa sebenarnya? Ya firman itu, Tuhan itu. Amin. Tapi banyak orang merasa ya terang itu kan jadi mungkin berdampak. Ya memang berdampak, tapi berdampaknya untuk supaya sekitar kita, yang ada di sekitar kita ini, mereka juga bisa merasakan terang, dan terang itu masuk dalam hidup mereka. Maksudnya apa? Banyak orang diselamatkan. Yes. Amin. Jadi jangan mikir bahwa oh berarti yang menjadi terang itu hanya cuma sekedar hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Enggak, semua orang harus jadi terang. Yes. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa waktu kamu, kan Tuhan ngomong, ya, beritakanlah kabar baik seluruh dunia. Penginjilan itu seluruh dunia. Ya. Kemana-mana, jadikanlah semua bangsa muridku, betul kan? Ya. Intinya apa? Supaya banyak orang juga bisa ngalami Tuhan, ngalami terang Tuhan. Akhirnya apa? Mereka jadi orang yang terang itu akan membuat dia berhasil, membuat dia sukses. Kalau enggak, kalau Hati dan Farel tahu berita-berita hari ini, betul ya? Orang nyari kerjaannya susah, betul ya? Sampai rebutan. Betul. Ya, sampai rebutan, ada yang berantem itu. Kemarin ada job fair ya. Di Jakarta, aku lupa beritanya kapan, beberapa minggu yang lalu ya, sampai berantem, ya, dan memang pengangguran itu jutaan kan di Indonesia, ya kan? Tapi aku percaya kalau ada terang dalam hidupmu, ada Tuhan dalam hidupmu, kamu akan hati yang gembira, obat yang manjur, semangat yang patah merendah, kamu akan ada semangat, kamu akan ada hikmat, membuat kamu ini
banyak berkat-berkat dari timur, utara, barat, selatan kamu akan masuk dan kamu gampang sekali untuk mendapatkan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan. Nggak sampai kamu untuk susah untuk cari kerjaan. Aku percaya itu. Amin. Ya, Amin. amin. Karena kalau ada Alkitab ngomong gini, kalau kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati, jangan waktu hanya ada pemimpin. Ada Alkitab ngomong gitu, betul ya? Ya, betul, betul. Jadi waktu kamu ini ada Tuhan dalam hidupmu, kamu ini melakukan bagian apapun, dalam hal terkecil pun, makanya ada ayat juga, setiap perkara kecil. Dalam hal kecil apapun, kamu akan kerjanya ini semangat, karena ada Tuhan dalam hidupmu. Hmm. Beda dengan orang yang cuma sekedar di dunia ini natural, oh kalau ada bosku, aku kerjanya sungguh-sungguh. Tapi kalau nggak ada, wah males-malesan. Nah itulah dunia. Tapi beda kalau ada Tuhan dalam hidupmu, kamu akan beri ekstra mile, kata-kata bagus. Ya, wow. Ya, kamu suruh kerjakan 2, kamu kerjakan 4. Itu karena ada Tuhan dalam hidupmu. Yes. Tapi kalau orang dunia kamu kerjakan 2, ya wes 2 aja, ya 2 aja, ya wes puji Tuhan, ya kan gitu kan. Kalau orang dunia seperti itu. Ya. Tapi kalau kamu ada Tuhan dalam hidupmu, kamu ada semangat, kamu ada mau beri yang terbaik buat Tuhan, beri yang terbaik buat Tuhan, bukan buat pemimpin loh. Ya, betul. Ya, kamu ekstramal, kamu beri yang terbaik buat Tuhan. Aku percaya Tuhan bisa pakai siap orang, bukan hanya cuman Tuhan lihat, tapi ada orang-orang favor of God. Favor of God itu dari Tuhan, favor of man. Ada orang-orang yang sekitarmu ini ngeliat, kerjanya kok luar biasa. Dia dikasih kerjaan 2, kok ngerjakan 4. Itu gampang banget untuk promosi. Ya. Amin. Amin. Jadi tidak akan gampang untuk rebutan kerjaan gitu. Percaya saja. Yes. Percaya, saya ngalami. Amin. Tapi Amin. harus diawali dari ini loh, saudara, Good News Family. Ya, tak ulangi lagi ya. Mazmur 119. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi Jalanku. Jadi butuh firman. Yes. Kita butuh namanya kebenaran Tuhan yang masuk dalam hidup hati kita. Supaya terang itu bisa muncul. Ada satu kisah namanya yang orang dipakai Tuhan luar biasa, namanya Paulus. Kalau tahu cerita Paulus itu awalnya dari penganiaya jemaat, betul ya? Iya. Ya. Kalau istilah sekarang apalagi di Semarangan ini ya, mungkin ya. Ya orang orang Semarang. Maaf ada kata-kata gali tahu. Nah, ya. Tahu ya? Ya. Nah, istilah soalnya ya gali itu orang yang sembarangan, yang pokoknya pukul ya. Betul ya? Ya, Paulus dulu juga seperti itu, penganiaya jemaat, tidak senang bunuh. Ya. Kemarin ada berita Semarang nggak aman, nggak boleh pulang malam-malam. Ya. Ada berita tahu dengar itu? Karena kalau jam 10, jam 11 pagi di jalan-jalan ada orang pakai berantem di jalan-jalan raya. Ada cerita gitu kan barusan beberapa bulan yang lalu ya, setengah tahun yang lalu. Ya. Ya karena apa? Ya karena sekedar ngerti dunia, dan karena apa? Semua awalnya daripada dosa. Dosa yang membuat akhirnya apa? Susah. Dosa yang membuat akhirnya apa? Egois. Dosa yang membuat akhirnya apa? Sombong. Dosa yang membuat akhirnya apa? Iri. Ya, tapi kalau kita ini ada terang Tuhan, kita ada kebenaran Tuhan, saya percaya kita jauh-jauh dari itu, dan kita akan semangat untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan gampang sekali untuk kamu nih promosi, tiba-tiba diangkat Tuhan untuk kerjaanmu, semakin hari semakin naik, dan berkat dari timur, utara, barat, berkat dari Tuhan itu gampang sekali mengalir dalam hidup kita. Amin. Paulus waktu dulu penganiaya jemaat, tapi waktu ketemu Tuhan, ditemui Tuhan, dia ngomong, Saulus, kenapa kamu menganiaya jemaat? Betul ya? Kita ngomong gitu ya. Dan langsung Saulus ngomong apa? Oh Tuhan, dia langsung otomatis dia tahu, oh ini Tuhan, dia ketemu Tuhan. Nah ini loh, kita ini butuh ketemu Tuhan. Jadi awalnya supaya kita ini tadi pertanyaan tadi, ya bagaimana terang itu bisa, ya nanti pertanyaannya, apa maksud dari siang bersinar untuk dalam kehidupan anak muda toh?
Hmm. Ya, bagaimana supaya kita ini bisa ada terang, bisa ada itu awalnya harus kita ini ketemu Tuhan. Wow. Ya, seperti Paulus ketemu Tuhan. Nah, tidak ketemu Tuhan berat. Ya, ya. Caranya bagaimana? Mungkin caranya bagaimana? Ya, aku percaya makanya kita ini ya kayak misalnya sekarang Farel dan Hestin dipakai Tuhan Hmm. sekarang mungkin secara di Good News dan juga Ya. di gereja-gereja dipakai Tuhan Hmm. mendoakan. Kan firman Tuhan mendoa orang benar bila Tuhan yakin besar kuasanya. Betul ya? Amin. Ya. Nah, dengan Hestin dan Farel berdoa akan nanti orang-orang yang belum kenal Tuhan itu kan tiba-tiba doa itu membuat orang jiwa-jiwanya kan disadarkan sama Tuhan. Ya. Setuju. Amin. Disadarkan sama Tuhan. Nah, ini yang akhirnya disadarkan, akhirnya datang ke gereja. Ya. Ya, sambil mungkin ngajak ngomong, ayo ke gereja, yuk ke gereja. Atau apapun lah, ke komunitasku lah, yuk ke Komsel. Yuk ke Komsel. Dari situ, Tuhan bisa beracara. Tidak cuma hanya Komsel di gereja, tapi apapun lah. Mungkin di sekeliling kita, mungkin waktu mungkin Farel pergi ke mungkin ngopi atau apapun lah, tiba-tiba barusan kenalan, tiba-tiba Farel bisa menceritakan tentang penginjilan, tiba di situ aja Tuhan bisa pakai siapapun gitu. Ya. Betul. Karena ada terang Tuhan di dalam hidupmu dan akhirnya ini orang yang dengarkan ini suatu saat dia tiba-tiba mungkin yuk ajakin yuk. Nah, tiba-tiba masuk gereja, mungkin ya kok mungkin motivasinya, wah ya aku terpaksa diajak Farel. Oh ya aku mungkin aku nggak, daripada nggak ada acara cobalah. Hmm. Ya. Betul nggak? Ya. Tapi aku percaya taburan firman tidak pernah sia-sia. Amin. Wow. Amin. Amin. Luar Aku biasa. percaya ada penyembahan di situ ya, mungkin di Komsel atau di gereja. Ada hadirat Tuhan di situ. Aku percaya tidak akan pernah sia-sia. Pasti Tuhan akan berkarya meskipun mungkin orangnya mungkin lihat kanan, lihat kiri apa ya, ini mungkin kayak nggak tahu, belum tahu apa-apa. Tapi aku percaya taburan firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Wow. Suatu saat ya nanti waktunya Tuhan ada kata-kata kairos, Wow. waktu-waktu. Ya. Ya, sewaktu-waktu ketemu Tuhan seperti Paulus ketemu Tuhan, akhirnya bisa jadi terang. Amin. Wow. Amin. Nah, dalam hal semua kita ini yang di sekitarnya akhirnya bisa melewati yang nggak mudah jadi mudah. Tuhan yang mampukan dia. Yes. Kita mau belajar. Ya ini saya sharing dulu aja ya, Ya, ini baru apa-apa. pertanyaan ya. Boleh, Oke, Pastor. ada satu kisah luar biasa Paulus. Saya lanjut langsung Paulus ya. Oke. Yuk kita buka di Kisah Para Rasul 27. Waktu Paulus, ini Kisah Para Rasul, waktu Paulus ketemu Tuhan, setelah itu apa? Pentakosta, ada pencurahan Roh Kudus. Ya, ada pencurahan Roh Kudus. Paulus mulai dikuasai Roh Kudus. Dan waktu ada dikuasai Roh Kudus, ada kuasa yang dari Tuhan yang membuat dia bisa kemanapun berani, dia bisa menginjil kemana-mana. Mungkin sudah orang pada nggak seneng, tapi Paulus berani karena apa? Ada Roh Kudus, membuat banyak orang, jiwa-jiwa banyak mendengarkan kebenaran Tuhan, dan banyak orang diselamatkan lewat pemberitaannya Paulus. Dan suatu saat Paulus melewati sesuatu yang tidak mudah. Yuk kita belajar ya. Kisah Para Rasul 27. Ya waktu itu ya harus menyeberang lewat naik kapal. Dan dia tahu dari Tuhan. Roh Kudus bilangin dia seperti ini. Paulus, Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-9. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran itu. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ini Paulus sudah dikuasai Roh Kudus dan ngerti nanti ke depan ini tidak mudah. Ada sesuatu yang aku harus lewati, dan yang tahu Paulus, tapi sekitarnya nggak tahu. Ya, ini artinya apa? Artinya Paulus jadi terang di antara kegelapan.
Amin. Ya. Lebih banyak orang yang belum ngerti tentang kebenaran-kebenaran, belum dibukakan sama Tuhan. Tapi kalau kita yang sudah dibukakan, kita ini mau dipakai seperti Paulus ini. Amin. Tapi seberapa kita mau lah. Ini Paulus melewati tidak mudah, teruskan. Ya. Nah, ini ayat 11. Tetapi perwira itu, ya, Kisah Para Rasul 27 ayat 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Lah, manusia itu lebih percaya kepada apa? Ya, kepada yang punya duit, kepada yang yang ini kan nakoda berarti kan yang punya pengalaman. Iya. Nah, yang pengalamannya sudah, wah ini barusan kemarin ya ada pesawat Air India. Ya, padahal pengalamannya menerbangkan 8.200 kilo. Ya, berarti kan sudah banyak pengalamannya. Iya. Nggak jaminan. Nggak jaminan, betul nggak? Iya. Ini juga Alkitab ini juga ngomong. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda. Lebih percaya kepada berita-berita di dunia. Lebih percaya kepada, kalau sekarang mungkin lebih percaya kepada, ya, pemimpin-pemimpin dunia. Mungkin presiden atau apapun. Ya nggak mas, bukan masalah itu. Tapi yang penting kita belajar untuk percaya dengan firman Tuhan. Boleh kita dengar, tapi peganglah yang dipegang itu firman Tuhan. Seperti Paulus. Tadi dia tahu firman Tuhan ngomong ini nanti akan ada kesyukuran-kesyukuran besar yang tidak mudah. Tapi orang-orang yang di kapal itu lebih percaya kepada apa? Pengalaman. Iya. Orang yang punya power, orang yang kaya, saya mau kaya, ya kan? Iya. Ya. Teruskan, kita lompat. Ya. Akhirnya apa? Dilewati ya, tetap akhirnya jalani. Wah, yuk tetap berangkat. Ya, dan Paulus disuruh Tuhan ikut masuk. Masuk ke sana. Yuk kita buka, kita lompat ke 21. Perikopnya kapal terkandas. Akhirnya kapalnya terkandas. Judulnya kapal sudah. Berarti ini di dalam kegelapan Paulus yang tahu tentang firman Tuhan, yang tahu tentang kebenaran Tuhan, maksudnya apa? Ada terang dalam hatinya Paulus, sekitarnya ini gelap, membuat akhirnya sebenarnya ini hampir aja terkandas. Iya. Nggak mudah loh. Ini kalau kita baca gini gampang. Coba galami ini. Iya. Benar. Betul nggak? Iya. Ya misalnya kamu ini bergaul kamu ini orang yang takut akan Tuhan, tapi sekelilingmu ini orang-orang yang menghujat, orang yang yang mengatakan negatif, walah nggak mungkin bisa, wah gitu. Kamu akan kita tercemar loh hatinya, betul nggak? Iya. Paulus ini bisa tercemar nggak hatinya? Tapi luar biasa, dia tetap semangat untuk terus karena ada Roh Kudus, ada api terang Tuhan. Kita bacakan ya. 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudaraku, nah ini karena sudah mulai kapalnya hampir kandas. Ada badai, pokoknya tidak karuan lah. Ya, di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudaraku, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dan kesukaran dan kerugian ini. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kalau kita tidak berangkat, kita tidak akan melewati kayak gini. Ya. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Kapal ini. Ajaib ya, keren ya. Loh, biasanya kalau kapalnya binasa, pasti orang-orang binasa nggak? Iya. Tapi nisah karena Tuhan menyertai Paulus. Keren. Terang Tuhan ada di hatinya Paulus, terang Tuhan ada di tubuhnya Paulus. Dia ngomong, nggak akan ada satu pun yang binasa. Teruskan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut. Nah, ini Tuhan itu sering memberikan semangat buat kita. Jangan takut, percaya saja. Ayo maju di dalam Tuhan. Percaya itu Tuhan. Ya, engkau harus
menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Benar. Karena engkau. Karena siapa? Engkau. Karena Paulus. karena siapa? Paulus. Engkau. Karena ada terang Tuhan ini loh, terang Tuhan, ada terang Tuhan di dalam tubuhnya Paulus. Selamat. Wow. Nah ini loh, tadi pertanyaan tadi, kalau Good News Family yang mendengarkan ada terang Tuhan di dalam hatimu, kamu dimanapun ditempatkan, kamu akan jadi berkat dan banyak orang selamat karena kamu. Amin. 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 Ya, Amin. teruskan nih, ayat 23 ya. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagaimana berdiri siku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama yang seperti yang dinyatakan padaku. Lompat. Ayat 30. Ya, ini ada yang mau lari. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal karena ini sedang pada ketakutan, khawatir. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka mereka hendak melabuhkan beberapa saut di haluan. Karena itu Paulus berkata pada perwira dan prajurit itu, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu apa ini? Prajurit itu motong tali. Prajurit itu, ya. Mereka tidak, bukan selalu, lalu prajurit itu memotong tali, sekocok dan membiarkan hanyut. Akhirnya tidak lari. Ya, tapi ini keren. Yang dilakukan Paulus apa? Yuk kita lompat langsung ya supaya nggak terlalu lama ya. Oke. Ya, karena Tuhan memberikan hikmat buat Paulus, karena Tuhan menetapkan langkah-langkah Paulus, apa yang dilakukan Paulus? Keren. Orang pada khawatir, orang itu kalau sudah mulai ketakutan, khawatir, ya itu mau larikan diri, orang mau ngambil keputusannya, pikirannya pada pendek-pendek, betul kan? Ya kan? Kalau yang sakit langsung cari dokter, kalau yang butuh uang langsung bagaimana bisa utang siapa, betul kan? Iya, betul. Cari pinjol. Tapi yang dilakukan Paulus apa? Keren. Ayat 35. Sesudah berkata demikian, ia apa? Mengambil roti. Mengambil roti apa? Mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkan lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Amin, keren ya. Wow. Mengucap syukur. Tidak gampang loh. Ini kita baca ini gampang. Iya, betul. Coba kamu mengalami seperti ini, hampir mau mati, sudah mau tenggelam semua, sudah kalang kabut semua, tapi ini bisa mengucap syukur. Ini tidak gampang. Iya. Karena dengan ucapan syukur di Alkitab mengatakan bahwa maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Akhir ceritanya gimana? Tahu? Yuk kita lompat paling terakhir. Setelah itu nanti pertanyaan-pertanyaan tak jawab ya. Ya, kita buka di 44. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah Pak? Mereka naik ke darat. Wow. Mereka semua selamat. Ini baca gini kita gampang ya, kelihatannya gampang. Ya kan? Tapi di waktu kita ini kita jangan mikir di kapal, kita dimanapun lah, kita dipakai dimanapun, mungkin di suatu yang nggak gampang, di suatu yang gelap. Ya, mungkin banyak teman-teman yang pada cari kerja susah, mungkin cari isinya mau pinjam uang sama kita. Tapi kalau kita bisa menabur kebenaran, kita bukan cuma sekedar ngasih uang, bukan sekedar mau minjemi apa memberi. Kalau memang kita diarahkan Roh Kudus untuk memberi, beri. Tapi bukan hanya sekedar memberi, tapi ngasih tabur firman. Aku percaya firman itu akan bertumbuh dan dia akan jadi sukses. Amin. Wow. Amin. Orang itu akan selamat. Ya. Wow. Jadi bagaimana kalau kita bisa jadi terang, yaitu harus pertama
ketemu Tuhan dulu. Ya, ya. Ya, kita-kita yang dipakai Tuhan yang sudah mulai ketemu Tuhan, kita doakan. Aku percaya orang-orang belum ketemu Tuhan, aku percaya nanti tarik mungkin ke komsel, ke gereja, di sana dia bisa mungkin pertama-tama karena nggak biasa untuk pujian dan penyembahan, tapi di pujian penyembahan itu saya percaya ada hadirat Tuhan di situ. Suatu saat, bam, kairos Tuhan, mereka pun akan diselamatkan seperti orang-orang yang ada di kapal terkandas ini. Semua Amin. selamat. Amin. 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 Yes. Wow. Wow, Amin. keren banget. Amin. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya kita butuh masuk dalam kehendak Tuhan. Kita masuk dalam kebenaran Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Itu terang itu akan terus menyala-nyala. Hmm. Ada yang tanya sama aku, kok Doni kok bisa, api itu kok bisa terus kok semangat? Ya itu karena apa? Ada ini Roh Kudus, ada Tuhan di dalam hidup saya. Kalau enggak mungkin bisa. Ya. Ngalami masalah pasti down. Betul ya? Hmm. Hmm. Tapi kalau ada Roh Kudus, seperti Paulus dikuasai Roh Kudus, mengalami kapal terkandas, tetap bisa mengucap syukur. Wow. Yes. Ya kan? Ya. Kalau kita ngalami masalah kan langsung down. Waduh, males ke gereja, males komsel. Betul kan? Kebanyakan seperti itu kan, kita manusia seperti itu enggak? Ya, Hah? ya, ya. Cari hiburan sendiri. Betul, betul. Ya toh? Tapi kalau ada Roh Kudus, kamu akan diarahkan untuk cari Tuhan, kejar Tuhan. Penghiburan yang kekal itu ada terang dalam hidupmu terus. Kamu akan terus ada damai sejahtera sukacita selama-lamanya, tidak hanya cuma sekedar waktu kamu senang-senang tok, tapi waktu kamu susah pun ada damai sejahtera sukacita terus di dalam hidupmu. Amin. Amin. Wow. Amin. Amin. Oke, Amin. yes. Ya, itu yang pertanyaan pertama. Wah, Weh. pertama sudah sangat apa ya? Kemana-mana ya Ini deh, menceritakannya. apa kita nggak usah ke pertanyaan dulu deh. Kita Oke. ini kan tadi dijelasin panjang lebar kan bagus banget ya. Ya, Maksudnya dari cerita ini tuh benar-benar kayak mencakup temanya kita gitu. betul. Yang bagaimana Paulus sudah sebenarnya udah dikasih tahu sama Tuhan, tapi banyak orang yang nggak percaya sama Paulus ini, ya kan? Betul. Ya, Akhirnya betul. mereka di tengah laut ini harus bertahan hidup gitu kan. Betul. Nah, don't just survive, shine. Nah ini loh, ini kan masuk banget sama Oh temanya iya. kan. Oh iya, Ya, benar-benar langsung. Masuk banget loh sama temanya ya kan. Benar-benar Nah, langsung. makanya saya tanya Roh Kudus apa yang harus saya sampaikan. Tiba-tiba tadi barusan kemarin malam itu Dono belajar Oh. tentang ini. Coba sampaikan tentang Paulus ini. wah, Oh. Nah ini butuh Roh Kudus. Kita semua ini butuh Roh Kudus. tuh, Serius, yes, Roh Kudus yang membuat kamu, kita semua ini semakin naik dan naik dan naik. Kalau enggak, aduh, banyak orang susah di dunia ini, banyak orang susah serius. ya betul, betul. Kalau ya toh, ini kan di akhir zaman. Kak Agus sudah sering banget cerita bahwa perang akhir zaman ngomong apa di Alkitab, akan banyak perang di mana-mana. Hmm, Kemarin sudah saya ceritakan, ya kemarin perang Israel Gaza, hmm, ya merambah pertama Rusia Ukraina, Israel Gaza. Kemarin aneh pernah ada India Pakistan. hmm. Ini sekarang nambah lagi Israel Iran. Ngeri di sekarang. Iya, iya, Sekarang iya. di Iya. Israel airport tutup semua, nggak bisa pergi kemana-mana. Hmm, Jadi ini kalau kita ini dunia ini semakin merosot, iya, nggak iya. semakin mudah, tapi ya makanya kita butuh Roh Kudus Hmm, supaya kita ini kuat, supaya kita ini tetap dalam perlindungan Tuhan, supaya kita tetap dalam kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan yang membuat kita, kan firman Tuhan mungkin, ya dahulu aku muda, sekarang aku tua, tidak pernah dibiarkan orang benar anak cucunya minta-minta roti. iya, Ya. iya. Jadi kita tidak akan minta-minta, pasti. Hmm, Amin. amin, Amin Tuhan, amin. Ya, tapi kalau apa? Ada Roh Kudus dalam hidup. amin. Ah, Yes. that's it. That's the point. Kamu dapat apa Yes. di cerita cerita ini? Dapat yaitu kalau misalnya Kira-kira deh dari cerita ini gitu kan. Poin apa sih yang paling paling kamu highlight gitu, Tin? poin yang paling aku highlight tuh eh ini sih dari cerita Paulus ini tuh memang setelah aku baca ya, Paulus tuh ternyata di kapal itu nggak cuma berlima, berenam. Di sini kamu tahu ada berapa? 276 276 jiwa. jiwa. Dan kayak ya ampun gimana mungkin
aku pun jadi Paulus juga kayak iki piye ngandani ini gimana cara ngasih tahu 200 orang yang pasti kan nggak gampang gitu loh. Ya, ya. Jadi Ya, aku lihat gimana Paulus tuh yakin terus membakar dirinya dengan Roh Kudus yang ada di dalamnya untuk tetap melakukan betul, itu gitu loh. Yes. Pasti pun betul. aku di posisi Paulus juga kayak ya apa aku didengerin ya sama Iya, iya, 200 iya. susah Betul. gitu Betul, loh pasti. Tapi aku lihat kayak betul. ya Paulus tetap tetap bersinar, tetap berapi-api untuk Amin. itu ini loh kayak gitu dan walaupun sempat nih orang-orang yang di kapal ini tidak mendengarkan dia, tapi dia tetap enggak yang itu udah terserah kalian aja deh kayak gitu itu Ya, kayaknya nggak kayak ya, gitu gitu. betul. Nah aku melihat di situ tuh malas kayak wah ternyata orang yang dulu gak suka banget sama orang Kristen sekarang sampai ngebela-belain banget menyelamatkan ratusan bahkan mungkin ribuan orang untuk Hmm. selamat gitu loh. Ya, ya. Keluar Amin. selamat dari kapal mungkin selamat dari Banyak hidup sih. yang kacau, hidup yang keras Ya, kayak Yes. gitu. Betul. ya. Keren. Itu yang aku dapat ya. Kalau kamu kok? Oh, aku tuh dari awal sebenarnya ada kayak diingetin sih bahwa kayak sebenarnya tuh ini mungkin agak out of topic ya, Oke. out of topic tapi tetap ada shine-nya ini Hmm, hmm, gitu. hmm. Jadi ya itu tadi ya bahas tentang bahwa ada Roh Kudus itu kan. Ya, Jadi si Paulus ini kan dari awal udah bilang nggak usah lah kita berlayar dulu ya gitu kan, betul. tahan dulu lah gitu. Dia tuh sebenarnya ya itu tadi yang kamu bilang juga kan, Tin. Maksudnya kayak ada perwira-perwira yang tetap, dah kita tetap berangkat gitu. Nah dia tuh sebenarnya bisa kayak hatinya tuh kayak apa ya kecewa lah, maksudnya kok aku nggak didengerin ya, Iya. kok aku nggak didengerin ya gitu kan. Ya. Tapi ya ini balik lagi nih Hmm, survive ya kan, survive dengan keadaan yang kayak semua orang nggak percaya sama kamu. iya betul. Nah, Ya. ini tetap nih, tadi kan pertanyaannya sebenarnya yang pertama kan kayak, boleh nggak sih kita tetap punya mindset bertahan hidup gitu Hmm, kan? hmm. Tapi bertahan aja apakah cukup gitu Iya, kan? iya, Nah, ini iya. kan Iya. nggak cukup kan? Hmm, hmm. Kayak kamu tetap harus bagaimana kamu harus tetap bisa survive gitu kan? Tapi Betul. dengan situasi yang mungkin kamu nggak seneng nih. Betul, Nah, betul, 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 betul. udah jalan ya kan? Oke, Di jalan ternyata ada kejadian. iya, Kejadian yang nggak enak dan itu benar-benar udah sesuai sama prediksimu nih karena kamu dikasih tahu iya, sama Tuhan kan. betul, betul, betul. Nah, udah, habis itu pada bingung semua, kelimbungan ya kan? Mm-mm. Akhirnya, tahu nggak? Dia tuh sebenarnya ngomong kayak gini. Mungkin ya ini yang sering kita lakukan ya ke Oke, beberapa orang ya. Ada di ayat 21. Eh, Hmm. bentar, bentar. Bentar, di ayat, nah ini ya benar 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti eh, supaya kita jangan berlayar dari kereta, mm, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. mm. Kita tuh seringnya ngejudge orang doang. Iya, iya, iya. Tahu gitu kamu dengerin aku toh. Betul, Nah, nah kan. Nah, betul, betul. wes rasakno dewe. Dia nggak kayak gitu loh. Iya, iya, udah, Dia nggak kayak gitu loh. bener-bener. Ya, betul. Lihat responnya. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak Hmm. seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Mm-mm. Ya kan? Ya. Habis itu apa? Dia mikirin apa? Mikirin perut. Hmm. Mikirin perut. Ngasih makan Iya, orang. iya, betul, betul, betul. Ya. Itu kalau, wah ini ya, orang kalau nggak makan, moodnya tuh kacau. Ya, Kacau. betul. Bener, 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 Kacau. Di bener, bener, posisi kayak gitu, ya kan? bener, Kamu bener, udah bener-bener kayak diambang kematian gitu kan. Tapi bener, bener, ini orang masih bisa mikir makan loh. bener, Kayak bener, bener. nah, hikmat itu kalau datangnya kalau bukan dari Tuhan. Iya, bener juga. Betul. Ya kan? Kadang tuh hikmah Tuhan tuh datang mind blowing ya. Nah, Kayak kayak dia, enggak itu loh kayak iya, sesimpel makan ini. iya, bener, bener. Dan lihat Iya, iya, setelah mereka makan. bener, 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 Mana bener. tadi ya? Setelah mereka makan. Nah nih, ayat 35. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur pada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Hmm. Maka Hmm. kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun Betul. makan juga. Lihat, Hmm. habis makan hatinya kuat loh. Gila, Bener, bener, bener. kacau. Ya kan? Mm-mm. Hmm. Terus habis itu apa? Tadi aku sempat baca juga yang di enggak benar-benar udah benar sampai situ. Oke. Intinya akhirnya mereka semua orang kan selamat kan. Iya, Sama. Nah, Betul. aku lebih meng-highlight bahwa ini loh guys,
di situasi apapun kita tuh tetap bisa survive gitu loh. Betul. Tetap harus survive apapun Ya, keadaannya gitu kan. ya, Tapi nggak cuman survive. Bisa nggak ya. kamu meresponi keadaanmu yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasimu, nggak sesuai dengan keinginanmu, tapi nggak cuman survive, nggak cuman bertahan di dalam keadaan itu, tapi kamu tetap punya sesuatu yang bisa kamu apa ya jadikan sebuah kekuatan gitu loh. Ya. Ya, sinarmu itu, terangmu itu dari Tuhan itu, adanya Roh Kudus itu yang harusnya menjadikan kamu untuk apa ya kayak bisa melewati segala sesuatunya dengan cara-cara yang kita tuh bahkan nggak expect gitu Iya, loh. betul, Ya. betul, betul. Kayak gitu. Jadi, wah ini Ternyata ada cerita yang iya loh. gitu loh Mm-mm. dari seorang Ya. Paulus. Paulus kan cuma tahu kayak, oh Paulus disuruh Tuhan ke sini nggak mau, terus akhirnya itu Paulus gak sih? Iya Paulus Iya, ya. bukan nggak mau sih, tapi kayak di Tetap perjalanannya ke jalan. Damsik. Dia Ya, tahu. terus dibutakan terus habis itu sudah gitu doang gitu loh. Belum Mm-mm. ada kisah yang lebih wow. Dan ini tuh nyambung banget sama kemarin kita ada firman Tuhan di sekolah minggu. Tuh. Jadi Pastor, ini tuh wah keren banget sih ini di sekolah minggu kemarin minggu itu tuh kita juga bahas ada karakter namanya bukan karakter ya, nah kok karakter tokoh namanya Aquila sama Priscilla. Nah ini nih mereka ini pasangan suami istri yang setia banget sama Tuhan dan mereka tuh benar-benar kayak sebenarnya pekerjaannya cuma Bunda. pembuat tenda kan. Tapi karena mereka senang melayani Tuhan, akhirnya kenal sama Ya. Paulus gitu kan. Mm. Kenal sama Paulus, Ya. ikut perjalanannya Paulus. Iya. Oh Ini iya. loh, ya kan sama loh, nyambung loh. Ini Paulus ini ya? Paulus ini. Tower. Nah, Iya. bukan cuman Paulus doang, tapi si Aquila sama Priscilla ini tuh juga ngajarin namanya Apolos. Ya. Nah, ini loh terangnya ini loh. Ya. Apolos ini kan masih kayak belum ngerti benar Betul. tentang firman Tuhan, Ya, tentang Tuhan gitu kan. Tapi Aquila sama Priscilla tuh mau bantu gitu. Kayak dijelasin itulah itulah gitu. Jadi ya ini yuk kita tuh kan yang tadi kita di awal udah bilang kan, kita tuh identitasnya tuh identitas anak-anak terang gitu loh. Betul. Guys, Betul. jadi jangan apa ya? Maksudnya jangan kayak kehilangan identitas gitu, jangan ya bukan Ya. kamu nanti akan jadi terang itu enggak gitu. Identitasnya kamu adalah terang Betul. Jalan Betul. terang. Betul. gitu loh. Jadi Keren. ya yuk kita sama-sama apa ya benar-benar biarkan terangnya Tuhan itu bersinar dalam hidup kita. Ya dengan kekuatannya siapa? Dengan kekuatannya Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita sendiri dan bukan That's the buat point. kita gitu. That's the point. Betul. Betul. Tapi buat segala kemuliaan ya buat Tuhan gitu loh. Betul. Amin. Karena Mantap. apapun yang kita lakukan kalau nggak sama Tuhan tuh wes pasti nggak bisa lah gitu loh. Udah Kayak tadi nih Paulus nih, ya nabrak. kan? Paulus nih kalau nggak sama Tuhan dia bingung juga Iya, pasti. bener makanya. Kelimbungan juga. Sebenarnya tuh Paulus tuh bisa loh memutuskan untuk tidak ikut di kapal itu. Iya, dan ada kan tadi, oh iya satu lagi, Nah, ada yang mau melarikan diri kan tadi. iya. Anak-anak itulah. Itu dia tuh bisa biarin sebenarnya. Iya. Mula urusan. Nah, iya. Kan ini udah terserah ya. Dia enggak loh, dia benar-benar keep loh. Betul. Ini loh maksudnya apa ya? Maksudnya karena Tuhan sayang sama kita semua manusia di dunia, siapapun itu, entah percaya sama Tuhan atau enggak, semua manusia. Apa ya? Hatinya Tuhan tuh ada di Paulus. Iya, betul. Roh Kudusnya tuh ada di Paulus gitu loh. Amin. Jadi kayak wah gila, keren sih. Mantap. Aku kayak Benar. dapat banget di situ gitu loh. Jadi juga dapatnya adalah Tuhan tuh ternyata bisa pakai semua orang. ya Termasuk orang yang dulu Saulus ini masa lalunya bukan kurang ya, jahat lah. iya, jahat banget. Tuhan pakai Saulus loh. Berarti kan Tuhan sebenarnya pakai Saulus ya. Iya. Pakai seorang Saulus seperti itu aja sampai bisa jadi terang. Ya bukan jadi terang ya, memang Ya, diterang lagi dong. Ya. Lagi untuk menyelamatkan ratusan orang gitu. Wah, Dari cerita ini doang ratusan orang loh. belum yang lain-lain. Wah. Lain-lain yang belum diceritakan gitu. Iya. Yang ada di Alkitab lah pokoknya. Sumpah. Ya. Wah, luar biasa. Kulik-kulik. Oke. Asik loh. Oke, ada pertanyaan lagi. Nah, oke. Mungkin karena waktunya juga udah mulai menipis nih, Pak. Mungkin satu pertanyaan. Seru kita. Oke. Iya. Kisah Petrus.
Sebenarnya kalau aku Ke sendiri Paulus. pribadi ya, karena maksudnya kita udah ada patokan ceritanya, kita ada patokan Ya, materi firman Tuhan ya kayak gini. Aku lebih seneng tuh kayak ngulik ininya Iya, 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 bener-bener. gitu ya. daripada ya mungkin ada sih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relate atau mungkin bisa Iya. membantu teman-teman ya. Tapi Heeh, heeh. sekali-kali deh kita Oh iya, mengulik ngulik lagi. yuk. Jadi Kita kita nggak mengulik. Siap, sama pertanyaan doang. Wah, Oh. siap, siap. Tapi nggak apa-apa, tetap tetap ada pertanyaan-pertanyaan. Nah ini eh, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya Hmm, tetap hidup dengan tujuan dan berdampak sementara kita juga tetap dibikin sibuk untuk survive ya sekolah, tugas kerja, drama hidup gitu kan. Ya, Nah, bagaimana cara bikin balance-nya ini supaya kita tetap bisa jadi terang tapi kita juga tetap bisa survive di dunia yang mungkin nggak oke. kalau Roh Kudus menguasai kita, ya, kalau Roh Kudus menguasai kita akan diberi hikmat. Yang pertama, Yes. Betul. kita akan dibuat hati kita ini bisa menikmati saat teduh dulu ini. Hubungan pertama, relationship itu Tuhan, sama Tuhan. Ya. Hmm. Kedua, kita akan diarahkan Roh Kudus untuk mau enjoy baca Alkitab. Itu Hmm. dua. Hmm. Ya, Nah, setelah itu kita akan melakukan ngerti bahwa ini kan sudah ngerti nih, sudah ngerti hatinya Tuhan seperti apa, sudah ngerti kebenaran Tuhan seperti apa. Setelah itu aktivitas kita sehari-hari, kerjakan waktu kita mengerjakan, itu nanti hikmat Tuhan itu akan, kita akan setiap keputusan-keputusan kita ambil, itu nanti akan kayak Tuhan tuh menuntun, menetapkan langkah-langkah kita. iya. Ya, menetapkan langkah-langkah kita, ini yang membuat akhirnya kita berdampak. Hmm. Nah, berdampak ini, waktu misalnya contoh, yang kerja, yang kerja ini, Hmm. punya Roh Kudus menguasai kita, nanti pengennya waktu kita kerja, kita semangat kerja, menghasilkan pekerjaan yang luar biasa, juga akhirnya kalau menghasilkan pekerjaan luar biasa kan otomatis berkat uang pun akan ngalir, Yes, Amin, betul. amin, Amin. amin, amin. ya kan? Kalau kita semangat kerja, enggak malas-malasan, tapi semangat itu akan promosi itu akan lihat, ini kerjanya orang ini keren. Tapi enggak cuma sekedar itu, tapi kita akan keluar dari hati kita ini akan pengen, oh aku ini ngalami Tuhan luar biasa loh. Aku ini mungkin dari enggak bisa apa-apa, mungkin aku ini eh, sekedar natural hidupku ini, mungkin aku dari keluarga yang pas-pasan, tapi semenjak aku kenal Tuhan, semenjak ada Roh Kudusnya, aku ada semangat kerja, aku ada semangat buat orang yang hidup yang cuma hidup biasa jadi lebih dari hidup. Hmm. Nah, Hmm. ini yang membuat akhirnya orang mendengarkan eh, kesaksian-kesaksian kita atau kita ini bicaranya karena semangat, lihat ini banyak orang yang dengarkan ini bisa ngerti, kita kan jadi teladan. Ya, wow. Bukan sekedar kita nih nginjil pakai Alkitab gitu, enggak. Waktu kita nih ngomong, wah ini loh, aku nih kerja dari awal mungkin seperti hidupku seperti pas-pasan ini, tapi aku mulai diangkat Tuhan, aku ngalami seperti ini. Nanti orang yang belum kenal Tuhan mungkin mungkin belum mengerti Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan bisa pakai Roh Kudus menguasai, tiba-tiba orang-orang banyak diselamatkan. Lah, intinya ujungnya kita ini ya, kemanapun kita nih kasih kesempatan tugas bagian kita masing-masing kerja, pelayanan, apapun itu ujungnya bukan coba, tapi ayo miliki hati yang banyak supaya ini orang dengarkan kebenaran Tuhan ini dan banyak jiwa-jiwanya nanti bisa selamat. Amin. And wow. Karena apa? Waktu kamu ini melakukan bagianmu dalam kerja, dalam apapun, nanti orang-orang bisa ketemu Tuhan, itu otomatis kamu ini bangun rumahmu di kekekalan nanti. Yes, betul. Amin. Amin. Kita nih nyiapkan kekekalan ini disiapkan bukan hanya sekedar di dunia, kita yang diangkat Tuhan di dunia, di bumi seperti surga kita diangkat, tapi kekal pun nanti kita semakin luar biasa, ada levelnya. Alkitab memang ada tingkat ketiga nih, kalau pernah dengar ada tingkat ketiga, coba buka ya di Alkitab tulis Hmm. tingkat ketiga. Jadi surga itu ada tingkatnya, ada levelnya. Ah, Wow. Amin. Jadi amin. Amin. kita ini di dunia dipakai, di bumi dipakai, tapi di surga pun levelmu semakin naik. Nah itu Amin. kalau orang dunia nggak tahu tentang itu. Ya, ya, ya. Benar Wow. kan? Kalau orang yang natural taunya, oh ya aku lahir, sekolah, sekolah, setelah itu lulus, kuliah, kuliah, pacaran, pacaran, menikah, menikah, punya anak, ya kan? Kerja, ya Mm-mm. kerja dulu, nanti menikah, punya anak, nanti tua, mati. Loh, betul kan? Sekedar itu aja, Hmm. betul kan? Iya. Hmm. Hmm. Tapi kalau ada Roh Kudus, ada terang Tuhan dalam hidupmu, kamu ngerti namanya nanti langkah demi langkah keputusan yang kita ambil akhirnya apa? Untuk ujung-ujungnya kekekalan. Ya.
Jadi kita nggak takut ya di dunia ini sementara, tapi ada nanti kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Nah ini kita mulai Amin. memikirkan sampai situ, Stan. Itu ada Wow. rahasia-rahasia yang kita orang dunia nggak tahu. Wow. Yes, betul banget. Ya, jadi Yes. seperti itu. Kita akan berdampak. Ya, kita ada goalnya, tujuannya kita ada goal. Meskipun mengalami beban nanti ya, tugas kerja itu mengalami gitu, kita fokusnya ke Tuhan. Nanti kamu akan Yes. bisa nyantai aja, hidup tuh nyantai. Ada Iya, hamba iya. Tuhan ya, sering ngomong, ada hamba Tuhan dulu yang sering ngomong gini, ngalami apapun ini gak buat santai aja, santai. Bukan santai itu kadang malas-malasan, bukan. Tapi hati kita ini fokusnya tidak kemerungsung, tidak malah jadi khawatir, tidak malah down, tapi santai karena Tuhan menyertai kita. Iya, iya, iya. Wow. Tuhan akan membereskan, Tuhan akan memberikan membuat kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Amin. Wow. Ya, Wow. Ya, ya, ya. oke, lanjut. Nah, ini sih bener ya, aku ngalamin sendiri juga sih. Oke. Aku bener-bener ngalamin sendiri juga bahwa bangun keintiman sama Tuhan tuh penting banget. Penting Sangat banget, penting. Ya. sangat penting. Karena aku ngalamin sendiri. Jadi di saat aku dekat sama Tuhan tuh, ya itu tadi bener yang dibilang kayak hidup tuh santai, bener-bener kayak bukan bukan kayak nggak mikirin ke depan kayak bakal kayak apa ya, tapi Ya, kayak ya udah kita percaya Saya, depan tuh akan ada yang betul, baik gitu loh. betul, betul. betul. Nggak bingung aja gitu, Ya, ya, ya. nggak ada yang perlu dikhawatirkan, nggak ada yang perlu Amin, amin. apa ya pikirin yang sampai banget overthinking gitu gimana. Alkitab, sorry, maaf. Hmm. Alkitab ngomong, kesusahan sehari untuk sehari. Nah Wah, itu betul, itu dia. itu dia betul. Jadi waktu aku SMA, aku kuliah gitu, aku tuh banyak banget pertanyaan kayak gimana ya besok aku kuliah di mana ya, besok aku kerja di mana ya gitu kan. Nah, sampai akhirnya aku mulai mulai intim lah sama Tuhan, mulai intim. Nah, tapi setelah aku intim gitu kan, mulai lama-lama nih karena ada kesibukan banyak gitu kan, mulai kendor juga nih, mulai kendor, lama-lama mulai apa ya, mulai menurun lah keintimannya sama Tuhan. Ya, Rasa nih, respon hatinya beda, rasa Betul, apa ya, maksudnya kayak gampang banget ngebus marahnya ya, gitu, gampang betul. banget untuk emosi betul, betul, gitu-gitu. betul. Jadi kayak Sensitif lama-lama ya. iya jadi sensitif banget gitu. Tapi tiap kali ada tiap kali Roh Kudus datang atau maksudnya kayak aku deket sama Tuhan, aku punya keintiman sama Tuhan, aku tuh bener-bener kayak aku ada kejadian atau masalah apa dikit kayak ya udahlah, Wah, nggak semua orang tuh bisa apa yang sesuai dengan aku yang pikirinkan gitu. Nggak semua orang mantap. tuh sesuai dengan ekspektasiku. Nggak semua orang tuh bisa mengerti apa yang aku mau gitu. Jadi Betul. aku lebih bisa mengerti orang, lebih bisa apa ya? Ya itulah, maksudnya jadi lebih tenang, lebih apa ya? Lebih aman aja rasanya kayak Ya, santai aja gitu. Nggak ya, ada hal yang jadi masalah pun juga hidup juga happy happy aja Ya, gitu. oke, Rasanya kayak amin, amin. wah ya. ya itu berapi-api sama Tuhan gitu, pelayanan senang, Amin. kerja senang, nggak merasa tertekan akan banyak hal gitu. Mantap, Gitu. mantap, mantap. Keren. Mantap. Sebelum ini karena waktu ya. Jadi kita Ya, harus sudahi dulu. Tapi sebelum kita menyudahi, kita mau tanya dulu nih ke Pastor Doni Ya, eh, pesan ya yang ya. bisa disampaikan untuk Mau Youthers atau ya, Youth Families. tayangkan sekali lagi ya bahwa tentang ayat tadi ya. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi yang pertama ya, yang mendengar Good News Family, baca Alkitab tuh penting banget. Yes. Dipaksa, dipaksa. Baca Hmm. Alkitab. Itu ayat kemudian selanjutnya apa? Terang bagi Jalanku. jalanku. Ya, terang itu siapa? Ya Tuhan. Jadi kita butuh untuk ada relationship sama Tuhan, keintiman. Jadi para Hmm. ngomong keintiman itu penting banget. ya. Karena apa? Supaya kita ini di jalan-jalannya Tuhan. Iya. Wow. Kalau di jalan-jalannya Tuhan, tak beritahu, dijamin hidupmu. Aku ngalami sendiri. Ya, betul. Ya, percaya. Tidak akan, ya, ayat ngomong apa? Ada ngomong, kita tidak akan sampai, berkah ini. Berkat Tuhan jadikan hidup kita kaya, susah payah tidak akan menambahi. Itu bahasanya bukan susah payah, berarti tidak usah bersusah, bukan. Tapi bahasa Inggrisnya gini, sorrow not be in it. Jadi kita tidak akan mengalami pencobaan yang lebih dari kekuatan kita.
Amin, Mm-mm. amin, amin, amin. Keren ya. Jadi Tuhan tuh yang Wow. menjamin, Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberi perlindungan buat kita, dan Tuhan yang buat kita lebih dari pemenang. Iya. Yes. Amin. Jadi tidak sampai kayak, waduh kok susah ya, sampai wah susah banget. Enggak mungkin. Ya. Mm-mm. Pasti ada roh penghibur, ada roh kudus yang menghibur kita, menguat kita, akhirnya yes, kita terima kemenangan. Amin. Yes. Wow. Firman, berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ingat terus ya, baca Yes. Alkitab, miliki relationship dengan Tuhan yang dalam, nanti yang luar biasa. Tuhan pasti jamin masa depan Good News Family. Amin. Yes. Don't just survive, let your light shine. Oh. Yo, Yes, Terima kasih. thank you so much. sama-sama. Luar biasa. Sharing itu selalu menyala-nyala gitu loh kalau Nyala-nyala, dengerin. iya. Selalu Tuhan happy. Yesus luar biasa. Benar, bisa buat recharge kita juga ya. Kita- Nerima ini ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pastor Doni. Semoga Sama-sama. bukan enggak semoga sih, pasti terus Amin. terberkati untuk Yes. masa depannya, keluarganya, pekerjaannya yang sedang Amin. diusahakan, Yes. dan Amin. selalu menjadi berkat bagi semua orang juga. Yes. Amin. Thank you juga buat Good News Family semuanya, Yudars yang udah dengerin kita dari jam 5 tadi. Kita harus pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore di DTS. Bareng aku Farel. Dan aku Estin. Kami pamit. Bye-bye.